Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Marpaung. Saya dari kelas IKOR C 2021. NIM saya 6213 Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek biokimia olahraga saya. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang materi metabolisme protein. Pengertian metabolisme protein: proses pembentukan, pemecahan, dan penggunaan protein dalam tubuh, penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan produksi enzim serta hormon. Metabolisme protein adalah proses di dalam tubuh yang melibatkan pemecahan protein menjadi asam amino, lalu digunakan untuk membentuk protein baru yang dibutuhkan tubuh atau diubah menjadi energi jika diperlukan. Proses ini mencakup pencernaan, penyerapan, sintesis, dan penguraian protein. Yang kedua adalah fungsi protein dalam tubuh: membangun dan memperbaiki jaringan otot, membentuk enzim dan hormon, mendukung sistem kekebalan tubuh, sumber energi, cadangan saat karbohidrat dan lemak terbatas. Fungsi protein dalam tubuh secara singkat adalah untuk membangun dan memperbaiki jaringan, memproduksi enzim dan hormon, serta berperan sebagai sumber energi saat dibutuhkan. Protein juga penting untuk sistem kekebalan tubuh dan menjaga keseimbangan cairan. Nah, yang ketiga adalah proses pencernaan protein: sintesis protein plasma atau albumin, fibrinogen, transaminasi, pemindahan gugus amino, deaminasi, penghilangan gugus amino, amonia, urea, gluconeogenesis dari asam amino glugenik. Proses pencernaan protein secara singkat dimulai di lambung, di mana enzim pepsin memecah protein menjadi peptida. Selanjutnya di usus halus, enzim dari pankreas seperti ditripsin dan chymotrypsin melanjutkan pemecahan menjadi asam amino yang kemudian diserap oleh dinding usus dan masuk ke aliran darah untuk digunakan tubuh. Nah, yang keempat adalah reaksi transaminasi dan deaminasi. Transaminasi konversi antara asam amino dan asam keto. Deaminasi menghasilkan amonia dibuat lewat siklus urea. Nah, untuk penjelasan dari antara kedua adalah reaksi transaminasi adalah proses pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam keto, membentuk asam amino baru. Ini penting dalam pembentukan asam amino non esensial. Sedangkan reaksi deaminasi adalah proses penghilangan gugus amino dari asam amino menghasilkan amonia dan asam keto. Amonia kemudian dibuang melalui urin sebagai urea. Reaksi ini penting untuk menghasilkan energi dari protein. Nah, yang kelima itu adalah siklus urea atau ornithine cycle. Mengubah amonia menjadi urea untuk dikeluarkan melalui urin terjadi di hati. Enzim, karbamoil, fosfat, sintesis, arginase, dan lain-lain. Nah, penjelasannya itu adalah siklus urea atau siklus ornithine adalah proses di hati yang mengubah amonia beracun hasil deaminasi asam amino menjadi urea yang tidak beracun dan dibuang melalui urin oleh ginjal. Siklus ini melibatkan beberapa senyawa seperti ornithine, citrulline, dan arginin dan berperan penting dalam detoksifikasi nitrogen tubuh. Nah, yang keenam adalah hubungan dengan olahraga. Aktivitas berat meningkat kebutuhan protein. Asam amino dibutuhkan untuk memperbarui atau memperbaiki jaringan otot. Kekurangan protein menurunkan performa dan memperlambat pemulihan. Penjelasannya adalah hubungan metabolisme protein dengan olahraga adalah untuk memperbaiki dan membangun otot yang rusak selama latihan, meningkatkan kekuatan dan massa otot, serta mendukung pemulihan tubuh. Selama olahraga intens, kebutuhan protein meningkat karena tubuh menggunakan asam amino sebagai energi tambahan dan untuk regenerasi sel otot. Nah, yang terakhir itu adalah gangguan metabolisme protein atau yang ketujuh. Ada 4 jenis, yaitu phenylketonuria atau PKU. Yang kedua, maple syrup urine disease. Yang ketiga, hiperammonemia. Yang keempat, penyakit hati kronis atau gangguan siklus urea.
Nah, penjelasan dari yang ketujuh ini adalah gangguan metabolisme protein adalah kondisi ketika tubuh tidak mampu memproses protein dengan baik. Biasanya karena kelainan enzim, akibatnya terjadi penumpukan zat beracun atau kekurangan asam amino penting. Contohnya adalah phenylketonuria atau PKU dan maple syrup urine disease atau MSUD. Gangguan ini bisa menyebabkan masalah pertumbuhan kerusakan otak atau gangguan organ jika tidak ditangani secepatnya. Nah, kesimpulan dan saran dari presentasi saya ini atau materi yang saya bahas, kesimpulannya: A. Metabolisme protein penting untuk fungsi tubuh dan performa olahraga. B. Prosesnya kompleks dan melibatkan banyak organ dan enzim. Nah, sarannya: A. Konsumsi protein seimbang sesuai kebutuhan. B. Perhatikan asupan protein saat berolahraga intensif. C. Waspadai gejala gangguan metabolismenya. Baik, itu saja yang akan saya presentasikan. Apabila ada kesalahan saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.